Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya mengenai aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Oke. Nah, pertama kita cari tahu dulu apa itu komunikasi data. Komunikasi data memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, data yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video, ataupun suara. Jadi komunikasi data ini bisa mengkomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video, ataupun suara. Jadi dia hanya, kalau tadi teks dia hanya huruf saja ya, huruf dan angka. Tapi karena ini data, dia bisa gambar, video, ataupun suara. Oke, yang kedua, diperlukan penalaran atau sintak dan semantik untuk dapat memahami data yang dikirim atau data yang diterima. Oke, yang ketiga, komunikasi yang dilakukan biasanya jarak jauh dan secara tidak langsung. Ya, komunikasinya dari jarak jauh. Oke. Nah, contoh teknologi komunikasi data apa aja? Yang pertama, ada telegraf. Nah, telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh ya. Sinyal yang dikirimkan oleh telegraf merupakan kode-kode sederhana yang mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan yang sering disebut dengan kode Morse. Tahu ya Morse? Nanti dia telegraf ini dia disandikan dalam Morse. Jadi nanti dia sinyalnya diubah panjang, pendek, pendek, panjang seperti itu. Nah, itulah penemunya ini adalah si Morse juga ya. Oke. Yang kedua ada facsimile. Di sini berasal dari kata facsimile yang artinya menyalin sama persis dengan aslinya. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin fax menyalin dokumen yang ingin kirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor fax yang ingin dituju. Jadi sebenarnya sistem fax ini dia sama, pertama di scan dulu datanya, scan, setelah di scan disimpan, kemudian dikirimkan ke nomor tujuan yang ingin kita kirimkan berkasnya itu. Istilahnya sama, kita seperti melalui dari WA, kita foto kemudian kita kirimkan ke nomor WA orang itu. Cuman ini masih yang belum lebih modern, jadi kita masih menggunakan sistem scan. Oke. Selanjutnya ada pager. Sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. Informasi akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan kemudian disampaikan ke mesin pager. Jadi pager ini dia tidak ada komunikasi dua arah, tidak bisa timbal balik, dia hanya mengirimkan sinyal aja, mengirimkan informasi saja, tapi dia tidak bisa menerima informasi. Itu dia pager. Kemudian ada jaringan komputer, baik itu email, website, media sosial, dan lain-lain. Nah, yang sekarang ini yang lagi ngetren komunikasi data itu adalah teknologi komunikasi data, yaitu teknologi dari jaringan komputer. Semua banyak yang menggunakan teknologi jaringan komputer, baik surat menyurat sudah menggunakan email, komunikasi sudah menggunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Oke, nah selanjutnya ada komunikasi suara. Komunikasi suara memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, data yang dikomunikasikan berupa suara dan gambar. Ya, kalau tadi bisa teks, angka, ini dia hanya suara dan gambar. Ya, oke. Menggunakan bahasa secara lisannya. Kemudian lisan itu berbicara ya, speak. Oke, kemudian komunikasi yang dilakukan biasanya jarak dekat atau jauh dan secara lisan atau langsung. Oke. Nah, adapun perangkat jaringan komunikasi pada komputer, yang pertama ada konsentrator. Nah, perangkat ini merupakan tulang punggung utama suatu jaringan komputer yang banyak digunakan saat ini
khususnya bila topologi yang digunakan adalah topologi star. Ingat ya nak, topologi ada berbagai macam, ada bus, mesh, star, ring, ya, tree, masih banyak yang lainnya. Nah, sesuai namanya, konsentrator digunakan untuk memutuskan akses seluruh node, baik berupa kliennya bisa berupa PC, laptop, PDI, dan sebagainya. Kemudian ada atau untuk memutuskan node pada gateway router maupun server yang terhubung ke jaringan. Oke, selanjutnya ada hub. Secara sederhana, hub merupakan konsentrator yang bersifat statis dan membagi akses jaringan secara merata kepada seluruh node yang terhubung tanpa memerlukan apakah node tersebut aktif atau tidak. Nah, jadi sistem kerja hub itu dia membagi semua akses jaringan ke setiap node, walaupun node itu tidak aktif, dia akan dibagi rata. Oke. Nah, selanjutnya ada switch. Switch secara fisik nyaris tidak ada perbedaan bentuk yang signifikan dengan hub, ya. Kenapa? Hub dengan switch ini hampir sama ya. Namun, switch memiliki keunggulan yang menyebabkan para administrator jaringan memilih untuk meninggalkan hub meskipun harga switch saat ini masih sedikit lebih mahal. Switch mampu membagi akses jaringan hanya kepada node yang aktif, sehingga bila node yang tidak aktif, akses jaringan lebih cepat. Nah, jadi kalau tadi hub dia membagi rata ke semua node, walaupun dia nggak aktif dia tetap dapat bagian. Tetapi kalau switch dia yang tidak aktif tidak dapat bagian, hanya yang aktif saja, sehingga akses jaringannya bisa lebih cepat. Maka banyak dari administrator jaringan yang berpindah dari hub ke switch, walaupun harga switch sekarang ini masih lebih mahal daripada hub. Oke, kemudian ada modem. Modem berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal-sinyal data pada komputer yang terhubung pada jaringan luas secara langsung. Ya, tahu sendiri ya modem nak gimana. Oke, ada WAP, wireless access point, atau biasa orang sebutnya WiFi access point aja gitu sih. WAP merupakan perangkat yang mengizinkan perangkat nirkabel. Nirkabel artinya tanpa kabel ya nak, jaringan menggunakan wireless untuk terhubung ke jaringan komputer menggunakan standar Wi-Fi maupun standar lain yang sesuai. WAP biasanya menyebarkan akses dari koneksi jaringan kabel. Perangkat yang ingin terhubung pada jaringan yang disebarkan oleh WAP harus memiliki WiFi adapter. Nah, cakupan wilayah penyebaran akses WAP biasanya dikenal dengan istilah hotspot. Nah, hotspot itu sekarang ini kita masih banyak yang salah. Kita mengatakan akses point atau WAP-nya itu adalah hotspot, sedangkan hotspot itu adalah area yang masih dalam cakupan WAP. Jadi untuk sekarang kedepannya jangan ada yang salah lagi anak. Kalau kita untuk internetnya, akses perangkat nirkabelnya, wirelessnya itu kita sebut WAP ya. Nah, WAP kemudian area yang dijangkau oleh WAP itu disebut dengan hotspot ya. Kemudian kalau kita mau mengakses WAP kita harus punya WiFi adapter ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada WiFi adapter kita tidak dapat menangkap sinyal atau jaringan dari wireless tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada transmitter atau receiver. Ini transmitter mengirim dan receiver menerima. Nah, seperti telah dijelaskan di atas, transmitter dan receiver bekerja secara simultan pada satu perangkat. Saat ini terdapat berbagai macam perangkat transmitter dan receiver seperti LAN card, modem maupun WLAN adapter. Nah, yang terakhir ada LAN card. Pada jaringan berskala lokal ya, LAN itu local area network. Data komputer ditransmisikan melalui media transmisi dan diterima kembali di komputer penerima melewati sebuah LAN card atau disebut juga Network Interface Card (NIC) atau Ethernet card ya. Nah, pada komputer LAN card biasa dipasang pada salah satu slot ekspansi pada motherboard komputer. Tahu ya, ekspansinya itu dia yang biasa untuk slot VGA, penambahan VGA, disitulah dia. Nah, pada NIC terdapat konektor yang berfungsi untuk memasang kabel komunikasi yang terhubung dalam jaringan. Oke, nah ini materi kita sampai sini. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau WA pribadi Bapak, silahkan chat. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.